faktor X-nya melebihi yang dibutuhkan dia, aktivitas enzimnya malah turun. Itu berarti apa? Itu apa? Suhu bisa, kalau ada offset suhu itu kamu pilih, offsetnya pH itu kamu pilih, gitu ya. Karena enzim itu bekerja spesifik pada suhu tertentu, pada pH tertentu. Kalau nanti enzim berada pada suhu yang ekstrim rendah, enzimnya akan tidak bekerja, tapi tidak rusak. Nanti kalau enzim itu setelah berada pada kondisi ekstrim rendah, kemudian kamu letakkan di suhu optimalnya dia bisa bekerja. Namun sebaliknya, kalau dia berada di suhu ekstrim tinggi, melebihi dia denaturasi, rusak. Kalau ini nanti kamu kembalikan ke suhu optimal dia tetap tidak bisa kerja karena rusak. Jadi kulkas atau lemari es itu fungsinya hanya untuk memberikan sementara. Untuk mematikan pakai sterilisasi, pakai pasteurisasi. Sterilisasi itu pemanasan dengan suhu lebih dari 150 derajat. Biasanya di 150 derajat. Karena ada enzim, ada bakteri yang hidupnya di 130 derajat Celcius kan. Nah, jadi kalau sterilisasi itu di 150 derajat Celcius, waktunya pemanasan itu cuma 15 menit. Tapi yang kedua, pasteurisasi ini biasa dipakai untuk mensterilkan produk susu. Susu itu kan tidak boleh suhu tinggi, karena susunya proteinnya rusak. Ya. Jadi itu harus pasteurisasi. Kalau pasteurisasi itu suhunya cuma 50 derajat. Tapi waktunya untuk pemanasan 50 itu 30 menit. Itu pasteurisasi. Jadi untuk pengamanan produk yang mengandung protein tidak sama, tidak boleh pakai steril. Kalau steril cuma 15 menit, untuk suhunya itu di atas 100, biasanya 150. Itu steril cuma 15 menit. Ya. Bedanya. Nomor 4, seorang peneliti mengisolasi enzim dari sitoplasma manusia. Kemudian enzim tersebut diinkubasi pada tabulasi dengan pH dan suhu. Enzim akan bekerja paling cepat pada kondisi berapa? Ya, karena enzim itu kondisinya harus suhunya suhu 36-37 derajat, terus pH-nya pH netral ya. 7 C. pH-nya terus nomor ini nanti sehingga untuk pH dan sebagainya, enzim dan sebagainya itu nanti kan enzim itu ada atau hormon itu kan ada di mana termasuk hewan, manusia dan sebagainya. Itu nanti seandainya kamu punya tanaman misalkan, tanaman itu sudah kamu pupuk, sudah kamu sirami, kamu rawat, kok ternyata banyak kutu yang juga bersiku. Nah ini kaitannya sama pH tanaman. pH tanaman itu kaitannya dengan pH tanah. Jadi merawat tanaman itu harus tahu tanaman ini bagusnya di pH berapa. Kalau pH-nya terlalu rendah atau pH-nya terlalu tinggi pun tanaman juga tidak akan bagus bertumbuh. Sehingga muncul padi ada warnanya. Diserang berang itu karena pH tanahnya. Jadi pH tanah itu harus netral. Ya, pH tanah harus netral. Makanya seorang petani itu kalau sudah ahli biologi nanti mesti sukses. Ya. Terus nomor 5, enzim memiliki karakteristik tertentu. Hal yang benar terkait dengan enzim adalah titik-titik. Komponen utama enzim adalah gula, betul salah? Yang betul apa? Protein. Enzim sangat aktif pada pH 7. Betul apa salah? Sangat aktif pada pH 7. Salah. Tergantung dari enzimnya, ya kan? Contohnya kalau di tubuh kita itu enzim untuk memecah protein itu bisa bekerja optimal di suhu di pH rendah malahan pH 3 sampai pH 5, sangat asam. Kalau untuk yang karbohidrat di pH 6. Ya, terus kalau yang lemak berapa pH-nya 7. Kita nggak sih naik kono itu. Jadi enzim itu bekerja pada pH tertentu, tidak semuanya sama. Terus kerja enzim dipengaruhi oleh imunitas.
inhibitor, betul salah? Benar, benar. Nah, seperti kemarin ada yang salah. Seperti kemarin apa? Obat aspirin, gitu kan? Terus apalagi yang kita diskusikan selain aspirin? Apa penicillin, gitu kan? Nah, pernah berarti kan aktivitas enzim yang diambil dari saluran pencernaan hewan mamalia yang berikut. Itu ada protein, kemudian berada pada suhu pH pada pH 9 dan suhu 30 derajat Celcius. Protein dipecah menjadi asam amino. Ya, dipecah itu reaksi katabolisme. Salah satu cara untuk mengurangi produksi asam amino terus gimana? Ya, pH-nya diturunkan. Ya, pH-nya diturunkan karena enzim pada pH yang rendah itu nanti tidak beraktivitas atau suhunya juga dinaikkan. Dinaikkan sehingga enzimnya dinamis secara permanen. Berarti yang mana? Yang B. Nomor, oh iya ini berkaitan yang baru kejadian yang lagi booming. Ini saya sarankan ya, ini saya mengingatkan untuk kalian ya. Ada anak kena cacingan. Ya, kamu sudah mengkonsumsi obat cacing. Obat cacing itu dikonsumsi anak-anak sampai tua seusia saya harus tetap mengkonsumsi obat cacing. Ya, kapan? 6 bulan sekali. Kalau saya di saya kasih bulan Februari kena. 6 bulan sekali. Kamu harus minum obat cacing, jangan sampai nanti tua sampai saya masih minum. Terus yang kedua, vitamin A. Vitamin A dikonsumsi 1 tahun sekali. Terserah kamu ambilnya bulan apa. Yang ingatnya saya ini ya, nanti bulan saya ini, nanti tahun depan di bulan yang sama. 1 tahun sekali vitamin A. Itu mencegah apa kadang-kadang kita pada suhu yang X apa gitu kita menjadi alergi lah, mencegah alergi. Lagi dingin. Ya, mengingatkan mumpung masih ingat saya. Jadi obat cacing harus terus 6 bulan sekali. Ya. Tapi alerginya kan. Terus berikutnya saya ada pertanyaan. Seorang peneliti melakukan percobaan mengatur inhibitor terhadap aktivitas enzim. Terdapat 2 jenis inhibitor yang digunakan yaitu senyawa X dan senyawa Y. Inhibitor kompetitif memiliki efek yang lebih rendah terhadap aktivitas enzim. Hasil percobaannya disajikan dalam bentuk. Jadi inhibitor kompetitif itu memiliki efek lebih rendah terhadap aktivitas enzim. Nah, berarti yang kompetitif X apa Y ya? Yang X. Wes. Jawab. Ya, lanjutkan saja ya. Ada pertanyaan enzim? Nomor 8 berarti kan gambar tahapan respirasi aerobik. Itu ya, kita lihat gambar. Ada C6 dan glukosa dirubah menjadi 2C3 beta-glukan. Itu adalah reaksi apa? C6 glikolisis. Kemudian asam piruvat dirubah menjadi 2-asetil-CoA. Itu proses apa? Dekarboksilasi oksidasi ya gitu. Terus asetil-CoA dirubah akhirnya menjadi 6NaDH, 2NaDH, 2ATP, 4 itu apa proses? Siklus Krebs. Terus dari NaDH, NAD dirubah menjadi ATP pada proses sistem transfer elektron. Oke, sekarang nomor 1 tadi glikolisis terjadi di mana? Ayo Zaki, nomor 1 nih gile. Nomor 1 terjadi di mana nih? Nomor 1 glikolisis terjadi di mana? Di sitoplasma. Kemudian dekarboksilasi oksidatif di mana terjadinya? Membran luar mitokondria. Terus siklus Krebs terjadi di mana? Di matriksnya mitokondria. Wis nuwani kabeh seminggu sejak bulanan nang sekolah. Ya, ilmunya nuwani kabeh. Siklus Krebs terjadi di matriks. Ya, di matriks mitokondria. STE membran
dan dalam mitokondria. Nama tahapan yang benar sesuai gambar adalah transfer elektron tadi nomor 4, glikolisis nomor 1, dekarboksilasi oksidatif nomor 2. Jawabannya ngerti nggak? Bisa ngomong NPS bisa ya. Oke. Nomor 9. Seorang peneliti mengisolasi 3 jenis enzim dari sel tubuh manusia sebagai berikut. Glukosa itu. Enzimnya itu heksokinase. Enzimnya itu. Kemudian fosfoglukoisomerase. Pokoknya ada akhiran ase itu berarti nama enzim. Ya, heksokinase merubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Terus fosfoglukoisomerase merubah glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Kemudian fosfofruktokinase merubah fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Enzim tersebut diisolasi dari bagian mana? Nah, iya, karena ini dipolisis prosesnya. Saya mau nge-share, mau nggak kamu ini ada informasi, kalau mau tak share, kalau enggak kompetisi kimia yang dilaksanakan oleh UNED, boleh dilakukan oleh kelas 10, 11 maupun 12. Saya set dia ya, gue mau laksanakan orang di sini. Yo, kelas 12. Masih lama ini waktunya. Kalau mau ada. UNED Justice. Silakan yang sebelumnya. Aku kok kelompoknya kalau Tim ya ini 1 2 orang. nggak pas tau aku karo Bu tadi. Pendaftaran 23 Agustus sampai 19 Oktober. Masih lama. Tapi gelombang 1 23 sampai 5 September, 5 per 6. Biayanya 100.000 per tim. Kotak pensiunnya sudah ada. Coba lihat. Tadi 12 saksi. Ada yang sudah mau. 12.1. 12 juga. 12.1. Kertas ini juga ada. Dia mirip sertif. Mau sertif sama iso baju kimia nek UNED. Kurang dikit kimia UNED. Ya, kimia UNED. kita lanjut nomor 10. Ini tetap masalah mitokondria ini, respirasi. Perhatikan hal berikut. Pertanyaannya hanya sesuai dengan tahapan dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi nomor 1 salah ya. Melibatkan sitokrom salah ya. Dekarboksilasi kan kalau sitokrom melibatkannya di fotosintesis ya. Terus terjadi di matriks mitokondria untuk matriks loh. Salah. Menghasilkan air H2O dihasilkan apa CO2? Dekarboksilasi. CO2. Menghasilkan karbon dioksida? Ya. Ya 5 saja. 2 sama. Oh ya, 1 sama 5. 1 sama 5. Karena dari glikolisis dihasilkan 2 C3. 2 C3. Masing-masing C3 harus masuk ke siklus berikutnya. Dekarboksilasi, siklus Krebs dan ST. Jadi jawabannya betul 1 dan 5. Ada? Tidak ada. Jadi kamu pilih sendiri, boleh nggak belok sendiri. Yang betul 1 dan 5. Nomor 11. Reaksi transport elektron pada respirasi aerob menghasilkan sejumlah ATP dari perubahan NADH dan FADH2. Jika terdapat 3 molekul glukosa, ayo berapa nanti dihasilkan? Kalau 1 molekul glukosa dihasilkan berapa ATP dari STW? 38.
Ya, 38. Kalau ini 3 molekul glukosa berarti 38 kali 3. Ini dong. 114. Ya, 114. Paham yang lain? Halo, si Budi, Babi, Panit. Paham? Jadi kalau satu molekul glukosa setelah masuk semua ke SDG dihasilkan 38 ATP, ya. Terus karena ini 3 molekul glukosa maka 38 kali 3. Nomor 12, selain karbohidrat bahan katabolisme berdasarkan ATP dapat berupa lemak dan protein. Jumlah ATP yang dihasilkan oleh 3 molekul masing-masing bahan adalah itu ada di halaman berapa kemarin? Dikalinya ya kan? Baik ulang. Ini halaman 36 bawah Irang. sama stabilo itu. 36 bawah. Oh, irang. Itu ada kalimat kedua, jumlah ATP yang dihasilkan dalam katabolisme setiap satu molekul protein sama dengan karbohidrat. Protein pada karbohidrat yaitu 38 ATP, sedangkan molekul lemak dapat menghasilkan 46. Jadi jawabannya untuk nomor pertanyaan nomor itu. Nah, tapi ini 3 molekul loh. Nah, masing-masing kalikan 3. Ya dong, 114 kali kilo. 46 kali 3. Nah, 138. Jadi lemaknya 138, karbohidrat dan protein 114. Nomor 13. Perhatikan hal-hal berikut. Ketika tubuh manusia kekurangan oksigen, sel-sel akan melakukan respirasi secara anaerob. Jika dibandingkan dengan respirasi aerob, ternyata respirasi secara anaerob kurang menguntungkan dengan alasan yang sesuai pernyataan berdasar. Berapa ATP dihasilkan anaerob? Cuma 2 ATP. Perbandingannya jauh. Kalau aerob 38, kalau anaerob 2. Jadi menghasilkan ATP yang sangat sedikit. Terus selain itu respirasi anaerob ada 2 jenis ya, fermentasi laktat sama fermentasi alkohol. Jadi produksinya respirasi anaerob bisa alkohol, bisa laktat. Yes. Mana itu? 1, 3, 4 juga boleh ya, 1, 3, 4 yang betul ya. 1, 3, 4, 5. Ya, optionnya 6 itu salah, semuanya masuk glikolisis. Cuma nanti nggak masuk dekarboksilasi gitu ya. Tuh 1, 3, 4, 5. Oke, di antara itu. Ya, yang A. 135, 145 gitu. 345 gitu. Yang paling betul ya di situ dari option yang A. Oke, sekarang nomor 14 mulai anabolisme yaitu fotosintesis. Perhatikan bagian reaksi fotosintesis berikut. Itu ada air, kemudian masuk ke reaksi kan hidrolisis ya. H2O dengan adanya cahaya dilisis atau dipecah menjadi H2 plus O2 ya, O2. Jadi ya, H-nya nanti digunakan untuk reaksi gelap yang nantinya H akan mengikat NADP menjadi NADPH ya. Jadi pada reaksi gelap nanti masuk ke sana. Yang dilepaskan itu O2, jadi itu O2 karena lepas. Yang terikat nanti masuk ke reaksi gelap itu adalah NADPH. NADPH. Terus itu yang ATP kemudian ada panah masuk molekul R dan S gitu ya. Molekul R dan S itu adalah ADP plus P menjadi ATP. Yang masuk itu kan panahnya masuk R, molekul R dan S masuk itu berarti ADP di fosfat ditambah fosfat menjadi ATP. Jadi ini nanti jawabannya yang betul
E-nya O2 ya. Terus Y-nya NADPH, RS-nya ya antara itu Fosfor ADP. sama Berarti jawabnya yang B. Yang E. iya Masih bingung? Ada yang belum bisa? Untuk membuat ATP kan dari ADP plus B. D menjadi tri. Kalau harus menjadi tri berarti tambah 1 B. Berikutnya nomor 15, perhatikan diagram hasil percobaan Engelmann berikut. Spektrum cahaya K, L, M, dan X secara berurutan. Nah itu berapa? 400. Kayaknya enggak tulisan di sini. Ada kok ya? Ada ini ada. Itu ada di halaman 41. kemenang oleh kerja coba pengen duitnya kayak kemenang Bayar nulisnya bapak tapi nggak selalu 41, halaman 41. anomali keluarga Ya itu. Yang tapi itu aku sama sih dipakai lebih jelas. Semakin panjang itu warnanya semakin merah. Pendek itu gelap. Itu berapa angkanya? Di halaman 41. Tidak kita akan. Zamannya berarti apa itu? Yang E 400. Lanjut nomor 16, berarti kan gambar hasil praktik fotosintesis berikut. Ya, yang garis tegak atau vertikal itu kecepatan fotosintesis, horizontal konsentrasi CO2. Semakin banyak CO2, maka akan kecepatan fotosintesis juga akan meningkat. Ya, simpulannya berarti apa? Yang C. Nomor 17 berarti kan tujuan berikut ini daun secara anatomi. Nomor 6 itu epidermis atas epidermis itu namanya cuticula. Maaf. Cuticula, lapisan cuticula atau lilin. Lapisan lilin itu fungsinya untuk mencegah penguapan yang berlebihan. Lapisan lilin pada daun, koyo daun beringin, pohon beringin, pohon karet, itu kan kalau dari jauh kan dia menghilang. kan Itu orang kan ini lapisan atas epidermis atas itu ada lapisan lilin. Fungsinya mencegah penguapan yang terlalu berlebihan. begini Atau buah, tapi kalau buah apel itu memang dicelupkan di kepala biar awet. Nah itu juga gitu, biar mencegah penguapan respirasi sehingga awet buahnya. Itu kalau itu ya buatan manusia. Kalau yang asli ya kayak tadi. Atau batangnya kaktus itu juga lilitnya batang ya bukan. Pohon kaktus itu yang durinya kaktus itu daun. Kalau yang warnanya hijau, terus ada yang berbunga warnanya merah, kuning itu batu. Terus nomor 5 itu jaringan epidermis atas. Cirinya, ya kalau kita ini, cirinya epidermis atas itu ataupun nomor 2 itu juga epidermis, namanya epidermis bawah. Dua-duanya yaitu nomor 5 dan 2 itu keduanya merupakan lapisan epidermis, jaringan epidermis, bukan lapisan ya, jaringan epidermis. Sehingga terusan atas sel-sel epidermis. Cirinya sel epidermis itu selnya mati, merupakan sel-sel mati. Kemudian antar sel itu susunannya rapat tanpa ada celah antar sel. Karena fungsinya apa? Proteksi, perlindungan ya. Maka harus rapat. Sel mati yang setiap hari mengelupas atau
kalau pada jaringan turba tetap dia membentuk berkas, nggak akan hilang, ya, atas maupun bawah. Nah, terus satu sel rapat, satu lapis rapat tanpa rongga antar sel, dan itu jaringan mati. Terus kalau epidermis yang bawah itu bermodifikasi membentuk stomata atau istilahnya di SMP mulut gaung. Yang fungsinya apa?